Halo, ketemu lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa sistem teknik kimia menggunakan Excel. Oke, jadi sistem yang akan kita bahas. Jadi kita akan dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan Excel untuk menyelesaikan persoalan asas teknik kimia. Jadi dalam prinsip dan perhitungan asas teknik kimia ini ada 3 nantinya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pencampuran keadaan tidak lunak dalam tangki berpengaduk, kemudian pencampuran keadaan lunak dalam tangki seri, dan pertukaran panas dalam tangki seri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang pencampuran keadaan tidak lunak atau unsteady dalam tangki berpengaduk. Konsep yang akan didemonstrasikan adalah neraca massa non-lunak atau neraca massa unsteady. Dari sini akan timbul 2 persamaan diferensial biasa serempak, akan dua persamaan diferensial. Yang ini akan diselesaikan dengan ini penyelesaian persamaan diferensial biasa serempak menggunakan metode Euler. Ini persoalannya sebagai contoh studi kasusnya adalah seperti ini. Jadi sebuah tangki besar dipakai untuk mengambil jumlah kecil partikel yang mengendap atau pengotor dari brine pada proses keadaan lunak atau steady. Normalnya, jadi pada operasi normal, ada satu aliran masuk brine dengan konsentrasi 20% berat garam. Dipompa ke dalam tangki pada laju 10 kg per menit. Dan ada satu aliran keluar yang dipompa dari tangki pada laju alir yang sama, yaitu juga 10 kg per menit. Operasi normal menjaga ketinggian cairan di dalam tangki konstan dengan massa total dalam tangki 1000 kg yang masih di bawah kapasitas maksimum tangki. Jadi dengan kata lain, cairan atau liquid tidak akan tumpah dari tangki karena masih ada di bawah daya tampungnya. Nah, pada keadaan tertentu, misalnya pada T sama dengan 0, seorang operator secara tidak sengaja membuka katup yang menyebabkan air segar atau air murni ini mengalir. Jadi air yang tidak mengandung garam secara kontinu ke dalam tangki pada laju 10 kg per menit. Ini selain umpan brine, jadi ada tambahan umpan air segar. Nah, karena ada tambahan aliran masuk ini, maka tinggi cairan di dalam tangki mulai naik. Jadi ini persoalannya kira-kira seperti itu. Jadi ada secara tidak sengaja orang buka atau memasukkan aliran ke dalam tangki yang sedang beroperasi. Jadi ini skemanya, skema dari apa yang saya uraikan sebelumnya tadi. Kalau pada awalnya hanya ada yang sebelah sini, ini. Jadi ada satu aliran masuk dan satu aliran keluar dengan rate yang sama. Aliran masuk 10 kg per menit, keluarnya 10 kg per menit. Konsentrasi garamnya 20%. Nah, ketika katup dibuka, ada air murni. Secara tidak sengaja tadi ada operator yang membuka katup air murni, maka air murninya masuk dengan rate yang sama, 1000 kg per menit. Nah, maka dengan keadaan seperti ini, ketinggian air di dalam tangki atau ketinggian cairan di dalam tangki akan naik. Nah, ini persoalannya, pernyataan persoalannya, tentukan jumlah air dan garam dalam tangki sebagai fungsi waktu selama 1 jam pertama setelah katup air segar terbuka. Jadi tadi kalau digambar secara ini grafik misalnya, di ini, nah ini T sama dengan 0 ini. Ini T, kesananya T, kemudian di sini massa, ya katakan massa, ya mass flow rate ya, kilogram per menit, maka mula-mula ketika awal ini masih 10 kilogram per menit. Nah, ketika ada tambahan yang kedua, maka ini mulai ada tambahan 10. Ini 10 kilogram per menit, maka totalnya ini menjadi 20 kilogram per menit. Ya, jadi kalau misalnya kita gambar juga tangki,
Ini T sama dengan 0. Ini ketinggiannya, misalnya ini H. Atau ini M, ya. Maka M-nya tadi, M yang ada di dalam tangki, ini mass flow rate-nya. Ini bukan M, mass flow rate, F. Misalnya. Maka M-nya juga akan naik. Ini ya. Nah, ditanya bagaimana perubahannya. Nah, ini kita bisa selesaikan ini dengan neraca massa dulu. Yang pertama, neraca massa total. Ya, secara sederhana, laju alir massa masuk ke dalam sistem. Jadi sistemnya adalah yang di dalam tangki ini. Ini sistem. Ini batas sistemnya. Jadi in minus out sama dengan out akumulasi. Atau laju garam masuk ke dalam sistem dikurangi laju massa keluar dari sistem sama dengan laju akumulasi massa di dalam sistem. Jadi kalau yang ini masuk adalah ini dan ini. Jadi 10 kg per menit ditambah dengan 10 kg per menit dikurangi yang keluar ini minus 10 kg per menit sama dengan laju akumulasinya. Katakan ini massa total dalam tangki adalah M, maka dm per dt. Jadi bisa dapatkan dan ada massa total dm per dt-nya sama dengan 10. Ya. Kemudian untuk neraca massa garam, neraca massa komponen garam, sama persamaannya in minus out sama dengan akumulasi. Kalau katakan dulu ini garamnya X, ya, atau ya konsentrasinya X, atau langsung aja, maka garam masuk sama dengan 0,2 dikalikan dengan 10. Di sini tidak ada garamnya sehingga tidak ada yang masuk dari aliran ini. Dikurangi yang keluar adalah yang ini. Nah, kalau massa garamnya adalah S, kemudian massa totalnya M, maka konsentrasi garam akan sama dengan S per M. Jadi ini massa berat, jadi akan kalau dikalikan 100 akan menjadi persen. S per M. Jadi yang keluar adalah S per M kali 10. Sama dengan laju akumulasi garam yang dalam tangki adalah D per dt. Kalau ini tadi dianggap pencampurannya sempurna, maka konsentrasi yang ada di dalam tangki akan sama dengan konsentrasi yang keluar dari tangki. Maka garamnya adalah S per M dikalikan dengan massa yang ada di dalam tangki, yaitu M. Ya. Maka ini bisa didapatkan 0,2 kali 10, 2, minus 10 kali S per M, sama dengan M kali M bisa coret ds per dt, yaitu persamaan ini. Jadi kita mempunyai dua persamaan diferensial biasa, yaitu dm per dt sama dengan 10 dan ds per dt sama dengan 2 minus 10 s per m dengan dua variabel yang tidak diketahui, yaitu s dan m. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa serempak. Salah satunya bisa diselesaikan secara numerik dengan metode Euler. Metode lain mungkin dengan metode Runge-Kutta bisa, tapi ini sementara kita akan selesaikan dengan metode paling sederhana, metode Euler. Maka metode Euler bisa dituliskan MT plus delta T, jadi massa total yang ada di dalam tangki pada T plus delta T sama dengan M sebelumnya, pada T sebelumnya ditambah dengan delta T kali dm per dt kali T. Dm per dt-nya nanti ini. Jadi kalau dituliskan, kalau kita masukkan angkanya, maka ya ini M per dt, dm per dt sama dengan 10. Ya. Di ini sama dengan 10. Sedangkan ds per dt nanti sama dengan yang ini. Ya. ds per dt sama dengan 2 min. Jadi yang ini bisa kita tuliskan
kali 2 min 10 S per M. Jadi ada 2 ini. Baik, ini kita selesaikan dengan menggunakan Excel. Seperti ini. Jadi kita tadi gambarnya adalah ini, kemudian konsepnya kita tulis, ini kolom A kita lebarkan dikit, neraca masa keadaan tunak, metode numerik penyelesaian PD biasa serempak, pernyataan masalah, tentukan jumlah air dan garam dalam tangki 1 jam pertama, setelah air mulai terbuka, persamaan, neraca massa total dm per dt sama dengan 10, neraca massa garam ds per dt sama dengan 2 min 10 kali S per M, penyelesaian dengan metode Euler, MT plus delta T sama dengan MT plus delta T dm per dt pada T, kemudian ST plus delta T sama dengan ST pada delta T ds per dt. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai input, katakan karena 1 jam pertama mungkin metodenya ini persamaannya adalah persamaan linier, mungkin bisa delta T-nya bisa kita pasang misalnya setengah. Kemudian massa awal brine yang ada dalam tangki adalah 1000 kg. Kemudian konsentrasinya awalnya adalah atau S per M ini bisa X0 atau S per M per 0 ya. 20% ini konsentrasi awal, maka S0-nya garam. Jadi jumlah garam mula-mula yang ada dalam tangki adalah sama dengan 20% dikalikan 1000 atau 200 kg. Nah, jadi ini yang diketahui sudah bisa dihitung duluan, maka kita bisa susun dengan Excel seperti ini. Waktu dulu yang kolom, jadi ada 4 kolom ini outputnya, T waktu dalam menit, kemudian M nanti perubahan yaitu massa brine yang ada dalam tangki ini, massanya akan berubah, S massa garam yang ada dalam tangki yang ditanyakan juga akan berubah, dan ini konsentrasinya S per M dalam persen. Nah, ini kita isi 0, kemudian bawahnya kita isi yang di atasnya G3 ditambah dengan delta T, ya, ditambah dengan C2. Ini kita beri tanda dolar supaya ketika ini nanti di copy ke bawah tetap ditambahnya adalah setengah. Jadi ini bisa kita copy. Nah, kita bisa yang di copy adalah yang ini, kita copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini tadi diketahui ketika T sama dengan 0, ini sama dengan 1000, maka ini kita sama dengan C3. Itu juga dengan yang S sama dengan C5, yaitu yang ini. Nah, kemudian yang C adalah I3 dibagi dengan H3. Ini bisa saja misalnya tidak perlu dikalikan 100, misalnya. Seperti ini. Tapi ini ditulis dalam persen. Sini kita persen style, kita tulis ini. Maka akan ketemu 20%. Ya. Nah, kemudian untuk yang ketika T sama dengan setengah, kita hitung dengan persamaan ini untuk M-nya. Itu M sama dengan setengah, sama dengan M0 ditambah dengan setengah, yaitu delta T-nya setengah, dikalikan dengan dm per dt. Dm per dt-nya sama dengan 10. Maka ini kita masukkan H3, yaitu M0, MT sebelumnya, ditambah dengan delta T-nya, yaitu setengah, yaitu C2, kita kasih tanda dolar supaya fix ya. Dikalikan dengan 10, ya, dikalikan dengan 10. Maka akan dapatkan ini. Kemudian ini juga sama dihitung dengan persamaan ini. ST plus delta T sama dengan ST plus delta T ds per dt. ds per dt-nya adalah 2 min 10 S per M. Ya. Jadi ini akan sama dengan, bisa kita tuliskan, I3 ditambah dengan delta T nama C2. C2 ini dikasih tanda dolar. Kemudian kali 2 dikurangi dengan 10, yang persamaan yang ini, 2 dikurangi dengan 10 dikalikan dengan ini. E3 dibagi, atau dikalikan dengan langsung dengan ini. Bisa diganti dengan yang ini. Dikalikan dengan persen ini, S per M. Ya, kita bisa langsung ke sini. Kemudian ini kita taruh, kita kasih F4. Kita tekan F4, maka akan muncul dolar. Oke. Ini bisa kita tambah
ya misalnya 3 angka di belakang koma. Jadi ini masih ya ini tadi kita kecilkan dikit 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian yang ini dihitung dengan sama, yaitu ini di copy saja ke bawah. Nah, seperti ini. Ini mungkin ditambah saja. Oh, ininya yang berubah. Kalau dijadikan persen, ininya yang berubah. Mungkin lebih baik ini tadi ya. Ini sama dengan S dibagi ini kali 100. Ini tidak perlu dijadikan persen. General, maka kita dapatkan ini. Oke. Oh, ini S per M tidak perlu dijadikan 100, jadi seperti ini aja. Ini bukan persen. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, karena ini sudah ini, kita tinggal ngopi aja. Kita blok, kemudian kita copy ke bawah sampai ini, sampai 60. Oke, kita copy, maka oh, kita kalau ini tidak perlu dolar, jadi supaya tetap J3, ya, karena nanti ini dibagi dengan yang bawahnya, ini dibagi bawahnya, maka setelah ini kita copy ke bawah. Oh, ini tadi keliru, ini masih harusnya tidak perlu kalikan 100. Nah, ini sekarang copy ke bawah semua. Oke. Oke. Jadi kita bisa dapatkan yang seperti ini. Ya.
Nah, jadi ini adalah massa. Kalau kita lihat di sini adalah bisa kita buat kurva ini ya, antara massa dengan ini dengan insert, kemudian kita pilih yang ini, maka kita bisa dapatkan yang ini. Ya, kita tambah akses title-nya. Ini adalah T dalam menit. Kemudian ditambah ini massa M atau S dalam kilogram. Maka kita bisa dapatkan perubahannya ini. Baik, jadi saya ulangi lagi, ini tadi delta T, ya. Langkah waktu untuk penyelesaian dengan Euler, kemudian ini masa brine mula-mula di dalam tangki, ini adalah konsentrasinya, dan ini massa garam mula-mula di dalam tangki. Ini kita masukkan di sini sebagai awalannya, sebagai titik waktu awalnya, kemudian yang ini dihitung dengan persamaan ini, MT plus delta T sama dengan MT, jadi ini sama dengan 1000 atau C2, H3 ditambah dengan delta T, yaitu C2 dikalikan dengan 10. Kemudian yang ini adalah menggunakan persamaan ini, yaitu CI3 ditambah dengan delta T-nya tetap C2, nah, kemudian dikalikan dengan ini, dikalikan dengan 2 min 10 kali S per M, yaitu kali ini. 2 minus 10 C3. Nah, kemudian ini 4 bagi 4, ini tinggal copy dari atasnya, dan setelah selesai semua ini copy ke bawah. Baik, demikian tadi penjelasan tentang persoalan aliran di dalam tangki. Baik, ikuti video saya berikutnya, tetap di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.